Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama saya Bapak Supriyono. Pada kesempatan kali ini, kita masih berada pada tema 1, selamatkan makhluk hidup. Masih juga pada subtema yang ketiga, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Kita memasuki pada pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga ini, terdapat dua buah muatan pelajaran, yaitu muatan pelajaran IPA dan yang kedua yaitu muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pada muatan pelajaran yang IPA, materinya yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua cara, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Langsung saja kita mulai pada perkembangbiakan yang pertama, yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif diawali dengan yang namanya penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya kepala sari ke dalam putik sehingga nanti yang akan timbul atau menghasilkan zigot. Kita lihat pada gambar. Berikut adalah contoh-contoh gambar bagian bunga. Yang ada pada gambar adalah contoh bagian bunga dengan bunga sempurna. Kita lihat mulai dari yang paling bawah, ada tangkainya, kemudian ada kelopaknya, ada bakal buahnya, ada mahkota, tangkai sari, tangkai putik, dan kepala putik dan kepala sari. Nah, ketika terjadi penyerbukan, yaitu kepala sarinya ini akan jatuh atau masuk ke dalam kepala putik. Nah, sehingga nanti akan terbentuk yang namanya bakal buah di sini. Seperti itu. Jadi jika perkembangbiakan generatif harus dengan melalui yang namanya penyerbukan. Kita lanjut pada perkembangbiakan yang kedua, yaitu perkembangbiakan vegetatif. Pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Contohnya yaitu akar tinggal. Akar tinggal dapat kita jumpai pada tumbuhan lengkuas, jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Yang kedua, umbi lapis. Bisa kita jumpai pada tanaman bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bunga tulip, bunga bakung. Kemudian menggunakan umbi batang. Contohnya bengkuang, kentang, ubi jalar, gembili, dan talas. Kemudian dengan umbi akar bisa kita lihat atau kita jumpai pada wortel, lobak, dan singkong. Kemudian dengan menggunakan geragih. Contohnya ada pada stroberi, gagan, rumput teki, arbei, antanan. Kemudian dengan menggunakan tunas, bisa kita jumpai pada tanaman tebu, pisang, bambu, dan pinang. Nah, yang membedakan antara vegetatif dan generatif, kalau generatif tadi ada yang namanya proses penyerbukan atau dengan kawin, tetapi jika pada vegetatif tidak melalui yang namanya penyerbukan, karena tidak semua tumbuhan vegetatif itu mempunyai benang sari dan putih. Kita lanjut untuk perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu dengan cara mencangkok. Perhatikan pada gambar. Di sini ada cara-cara mencangkok. Yang pertama, bagian dari batang
kita kelupas, lihat pada gambar nomor 2 dan 3, kemudian dikasih sabut, kemudian dibungkus. Ketika sudah beberapa saat, maka akan muncul akar dan daun dari sabut tersebut, sehingga bisa dipotong, kemudian akan menjadi tumbuhan baru. Yang kedua dengan cara merunduk. Nah, bisa dilihat pada gambar. Jadi bagian batang itu dirunduk atau dimasukkan ke dalam tanah, sehingga dari dalam tanah tersebut akan muncul pohon baru atau tumbuhan baru. Berikutnya dengan cara stek. Stek ini caranya seperti itu. Dengan cara kita memotong batang, kemudian batang yang kita potong kita tancapkan ke dalam tanah, sehingga akan membentuk tumbuhan baru. Yang keempat yaitu menyambung. Caranya kita mengambil 2 buah pucuk batang, kemudian kita sambungkan seperti biasa, lihat pada gambar. Nah, untuk mencangkok biasanya tanaman-tanaman yang dicangkok itu ada pada tanaman mangga, rambutan, jambu, dan jeruk. Untuk merunduk biasanya pada apel, selada air, dan anggur. Sedangkan stek, yang biasa di stek itu tanamannya biasanya singkong, teh, bunga aster. Kemudian yang menyambung ini bisa pada tanaman apa saja. Biasanya yang bisa dicangkok, tapi biasanya juga bisa disambung. Kita masuk pada muatan pelajaran yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Materinya yaitu membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Simpulan haruslah disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Jadi harus berasal dari ide pokok dalam teks. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan penjelasan pada pembelajaran yang ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.